Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Faras dengan NIM F1E1200055. Di sini saya akan menjelaskan tugas review jurnal mata kuliah riset operasi. Di sini saya akan menggunakan jurnal yang berjudul Penerapan Teori Antrian Bongkar Muat pada Docking Kapal Tanker. Identitas jurnal yang pertama yaitu penulis. Identitas jurnal yang pertama yaitu penulis. Penulis dari jurnal ini yaitu Rizka Andini dan Yuliana Pujastuti. Berasal dari Jurnal Ilmiah Matematika, Med Unesa, volume ke-9 nomor 2 tahun 2021 dan ISSN 2716506X. Selanjutnya yaitu latar belakang. Latar belakang eh, disusunnya jurnal ini yaitu terminal TBBM memiliki peranan penting dalam suplai bahan bakar minyak di seluruh Papua dan Maluku karena dengan adanya depot minyak yang beroperasi, sangat efisien untuk menghindari terjadinya krisis BBM akibat adanya kegiatan backloading kapal tanker. Waktu tunggu pelayanan BBM yang maksimal terjadi lebih dari 1 hari, sehingga menimbulkan antrian di setiap dermaga akibat proses loading BBM dan permasalahan pada sistem antrian di dermaga akibat sulitnya mengisi prosedur untuk kegiatan bongkar muatan. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui tingkat waktu pelayanan di dermaga serta meminimalkan waktu antar tunggu kedatangan dengan menambahkan fasilitas pelayanan itu dermaga agar tidak terjadi antrian terlalu banyak, sehingga konsumen bisa segera meninggalkan dermaga TBBM Wayame Ambon. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian berfokus pada antrian bongkar muatan kapal tanker. Observasi pada penelitian ini dilakukan dengan mencari data sekunder karena pada saat pandemi beberapa faktor mengakibatkan tidak memungkinkan untuk mengambil secara langsung. Nah, pada penelitian ini eh, peneliti menggunakan data sekunder yang diambil dari jurnal model simulasi untuk menganalisis kinerja sistem antrian kapal tanker pada dermaga PT Pertamina TBBM Wayame Ambon. Selanjutnya yaitu laju kedatangan kapal. Nah, untuk laju kedatangan kapal ini sebelumnya diperoleh hipotesis bahwa H0 adalah tingkat kedatangan kapal tanker terdistribusi Poisson. H1 tingkat kedatangan kapal tanker tidak terdistribusi Poisson. Selanjutnya, waktu pelayanan kapal H0, waktu pelayanan kapal berdistribusi eksponensial. H1, waktu pelayanan kapal tidak berdistribusi eksponensial. Nah, untuk menguji data tersebut, maka dilakukan uji chi-square. Berikut ini adalah hasil dari uji square, yang mana N adalah jumlah kapal yang bersandar berdasarkan muatan kapalnya. Yang pertama itu 17.000 hingga 35.000 yang berjumlah 2 kapal. Selanjutnya yaitu dengan berat 35.000 hingga 36.000 dengan jumlah 3 dan 8 kapal. Dengan hasil uji square yaitu 0,9, 12,36, dan 8. Sehingga diperoleh hasil pengujian gagal menolak H0 dan yang kedua juga gagal menolak H0. Dari hasil yang diperoleh, nilai sig lebih daripada alfa sama dengan 0,05. Maka hasil ujinya gagal menolak H0, yang artinya pola waktu kedatangan dari kedua kapal tanker, yaitu kapal tanker loading 17.000 sampai 35.000 dan kapal tanker backloading 35.000 sampai
6.500 DWT berdistribusi Poisson, sehingga pola waktu kedatangannya sesuai yang diharapkan. Artinya, waktu kedatangan setiap kapal tanker dengan kapal tanker lainnya terdapat antrian dalam lokasi bongkar muat. Selanjutnya yaitu tingkat pelayanan. Berikut ini adalah hasil dari uji square tingkat pelayanan. Dari hasil yang diperoleh, maka hasil ujinya gagal menolak H0. Artinya pola waktu pelayanan dari kedua kapal tanker yaitu kapal tanker loading 17.000 sampai 35.000 DWT dan kapal tanker backloading 35.000 sampai 65.000 DWT berdistribusi eksponensial, sehingga pola waktu pelayanannya sesuai dengan waktu yang diharapkan. Artinya, waktu pelayanan yang dibutuhkan untuk melayani setiap kapal tanker atau jamnya sama. Selanjutnya yaitu perhitungan model. Model jasa pelayanan yang diberikan di TPBM Wayame Ambon mengenai loading atau bongkar muatan yaitu single server, single phase, dan dermaga 1, 2 untuk kapal tanker, backloading 35.000 hingga 65.000 DWT, merupakan single server multiphase. Dari kedua peristiwa ini dapat diperoleh bahwa kapal tanker loading 17.000 sampai 35.000 DWT menggunakan model antrian MMI yang menunjukkan pada M pertama dilambangkan sebagai waktu antar kedatangan berdistribusi Poisson. Nah, selanjutnya pada M yang kedua dilambangkan sebagai waktu pelayanan berdistribusi eksponensial, sedangkan I merupakan jumlah pelayanan, yaitu sebanyak 1. Dan untuk kapal tanker backloading 35.000 sampai 65.000 DWT menggunakan model MMS. Artinya pada M yang pertama yaitu dilambangkan sebagai waktu antar kedatangan berdistribusi Poisson. Dan pada M kedua dilambangkan sebagai waktu pelayanan berdistribusi eksponensial. Dan S merupakan jumlah pelayanan, yaitu sebanyak 2. Inputan pada sistem antrian di TTBM Wayame Ambon yaitu kedatangan kapal tanker yang masuk dalam antrian pertama akan diberi pelayanan terlebih dahulu. Dan outputnya kapal tanker yang telah melalui proses bongkar muatan diizinkan untuk keluar antrian. Dan karakteristik model antriannya yaitu FIFO atau first in first out. Selanjutnya yaitu teruntuk kapal dengan muatan 17.000 hingga 35.000 DWT dengan model MMI. Dengan waktu antar kedatangan kapal tanker yaitu 60.438,6 per menit. Jumlah kapal tanker loading dalam antrian yaitu 20 kapal tanker. Dari perhitungan waktu antar kedatangan kapal tanker loading 17.000 hingga 35.000 DWT diperoleh tingkat antar kedatangan kapal tanker di dermaga 3 yaitu 0,019 kapal per jam dengan rumusan seperti yang tertera pada layar. Selanjutnya yaitu waktu pelayanan kapal. Jumlah waktu pelayanan yaitu 389.364 menit. Dan jumlah kapal tanker loading yang dilayani yaitu sebanyak 20 kapal. Dengan rumusan 1 per mu sama dengan 389.364 per 20. Maka diperoleh hasil mu sama dengan 0,000513658 kapal per menit. Yaitu juga dapat disamakan dengan 0,03 kapal per jam. Selanjutnya yaitu rata-rata jumlah kapal tanker loading 17.000 hingga 35.000 DWT yang menunggu dalam sistem antrian untuk diberi pelayanan di dermaga 3 adalah 1,81 kapal. Selanjutnya yaitu rata-rata waktu antrian kapal tanker yang selama menunggu dalam antrian yaitu berjumlah 58,755. Selanjutnya, persamaan probabilitas pelayanan yang menganggur di dermaga 3 yaitu 0,355769326. Selanjutnya yaitu untuk kapal dengan muatan 35.000
35.000 hingga 65.000 diperoleh waktu antar kedatangan kapal tanker yaitu 51.223,8 per menit. Dan jumlah kapal tanker backloading dalam antrian yaitu 38 kapal tanker. Dengan rumusan 1 per lambda sama dengan 51.223,8 per 38, maka diperoleh lambdanya yaitu 0,000741843 kapal per menit. Yang mana itu berarti sama dengan 0,04451,056 kapal per jam. Selanjutnya yaitu waktu pelayanan kapal. Dengan jumlah waktu pelayanan 928.894 per menit. Dan jumlah kapal tanker backloading yang dilayani yaitu 38 kapal tanker. Dari perhitungan waktu pelayanan kapal tanker, maka itu sama dengan 0,024545,425 kapal per jam. Selanjutnya yaitu jumlah kapal tanker backloading yang menunggu untuk diberikan pelayanan dalam antrian, berjumlah 8,3799 kapal. Dan rata-rata waktu antrian kapal tanker backloading dalam antrian yaitu 188,269. Selanjutnya, jumlah kapal tanker dengan muatan 35.000 hingga 65.000 yang menunggu untuk diberikan pelayanan dalam antrian yaitu berjumlah 8,3799 kapal. Selanjutnya, rata-rata waktu antrian kapal tanker yang berada dalam antrian yaitu 188,269. Rata-rata waktu yang dihabiskan kapal tanker untuk menunggu dalam sistem antrian yaitu 229,0103. Dan ini adalah rangkuman hasil penelitian, rangkuman hasil penghitungan dari ukuran kinerja sistem antrian loading muatan kapal-kapal muatan 17.000 hingga 35.000 dan 35.000 hingga 65.000. Yang mana di sini terdapat N yaitu jumlah kapal tanker dalam sistem, P sebagai tingkat intensitas fasilitas pelayanan, P0 yaitu probabilitas tidak ada kapal tanker dalam sistem, Pn yaitu probabilitas kepastian N kapal tanker dalam sistem, lambda sebagai jumlah rata-rata kapal tanker yang datang di dermaga, mu jumlah rata-rata kapal tanker yang diharapkan ada dalam sistem, L jumlah yang diharapkan untuk menunggu dalam antrian, LQ jumlah yang diharapkan untuk menunggu L jumlah rata-rata kapal tanker yang diharapkan ada dalam sistem, sedangkan LQ adalah jumlah yang diharapkan untuk menunggu dalam antrian. Dan W merupakan waktu yang diharapkan kapal tanker pada antrian. Sedangkan WQ merupakan waktu yang diharapkan kapal tanker pada sistem antrian, sedangkan WQ waktu yang diharapkan kapal tanker selama menunggu dalam antrian. Dan yang terakhir yaitu S, jumlah fasilitas pelayanan di dermaga. Ini adalah keterangan yang tadi barusan saja saya sampaikan. Dan diperoleh kesimpulan, waktu antar kedatangan pada kapal tanker loading 17.000 hingga 35.000 DWT dan backloading 35.000 hingga 65.000 DWT berdistribusi Poisson, yang artinya waktu kedatangan setiap kapal tanker dengan kapal tanker yang lainnya terdapat antrian dalam lokasi bongkar muat. Sedangkan pada pola waktu pelayanan kapal tanker loading 17.000 sampai 35.000 dan backloading 35.000 hingga 65.000 DWT berdistribusi eksponensial, yang artinya waktu pelayanan yang dibutuhkan untuk melayani setiap kapal tanker per jam sama.
Dari hasil perhitungan akhir diperoleh probabilitas pelayanan yang menganggur di dermaga 3 adalah 0,3558 atau 35,58% dan probabilitas pelayanan yang menganggur di dermaga 1 dan 2 yaitu 0,0489 atau 4,89%. Adapun probabilitas pegawai yang menganggur di antara dermaga 1 dengan dermaga 2 yaitu 8,87%. Baiklah, hanya itulah yang dapat saya sampaikan pada tugas review jurnal mata kuliah riset operasi kali ini. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.